Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Juliati. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bab fungsi, yaitu kita akan mempelajari materi fungsi komposisi. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Untuk materi fungsi komposisi, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep fungsi komposisi. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian fungsi komposisi. Kita masuk ke materinya. Di awal materi ini, Ibu menyampaikan sebuah masalah ya. Di sini sebuah pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin pertama yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurang 1. Dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02 x kuadrat dikurang 2,5x, dengan X merupakan bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertas dalam satuan ton. Nah, ini merupakan gambaran untuk memahami konsep dari fungsi komposisi. Menghitung dulu dari bahan dasar kayu 200 ton, kita masukkan ke produksi tahap 1 yang akan menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Kita hitung dulu di sini. Kita siapkan. Di sini kita bisa menulis ya anak-anak ya. Jadi dengan bahan dasar X-nya tadi 200 ton, kita akan menghasilkan bahan setengah jadi ya, dengan menggunakan fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurang 1. Kita masukkan, jika X-nya 200, kita ganti X-nya dengan 200. Maka di sini hasilnya 0,9 kali 200 ini 180 dikurang 1, 179. Ini adalah bahan setengah jadinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke produksi yang kedua, ya ini tahap yang pertama. Kita lanjutkan ke tahap yang kedua, berarti kita lanjutkan ke Gx. Gx-nya adalah 0,02 x kuadrat dikurang 2,5x. Maka bahan yang setengah jadi tadi, ini 179, inilah yang kita masukkan di produksi tahap kedua. Kita ganti X-nya dengan 179. Nah, bisa hitung. Ini ya, 179 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan 0,02. Bisa kalian hitung ya, hasilnya Ibu peroleh 40,82. Dan ini dikalikan 2,5 dikali 179. Ini hasilnya 447,5. Sehingga ini jika dikurangkan hasilnya 193,32 ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan bahan dasar 200 ton ini hasil produksinya akan menghasilkan sebesar 193 ya. 93,32 ton kayu kertas ya. Jadi dengan bahan dasar 200 ton kayu akan menghasilkan kertas sejumlah 193,32 ton. Nah, sekarang kita akan ke sini pembahasan secara matematikanya. Jadi di sini ada fungsi F. Fungsi F ini memetakan dari himpunan A
di himpunan B ya, atau di sini dikatakan domain daerah asal fungsi F, sedangkan yang di sini di himpunan B ini adalah rank fungsi F atau daerah hasilnya. Kemudian ada fungsi G. Fungsi G ini juga memetakan di sini dari himpunan sini ya, daerah-daerah domainnya, di sini domain G, kemudian dilanjut ke rank G. Kemudian jika kita lanjutkan ya, bisa tulis seperti ini ya. Jadi di sini tadi adalah B, ini juga C. Maka bisa kita tuliskan kalau kita melanjutkan dari A ke B, kemudian dilanjutkan dengan fungsi G, B ke C, maka bisa ditulis seperti ini ya. Kalau kita lanjutkan langsung dari A ke C, bisa dituliskan itu adalah GOF X sama dengan G dalam kurung fungsi X. Dengan syarat ini anak-anak ya, ini adalah tidak boleh sama dengan 0. Jadi irisannya, jadi dia harus beririsan ya, seperti ini. Jadi fungsi F memetakan dari A ke B ya. Kemudian di sini di dalam himpunan B ini ada yang merupakan daerah atau domain dari fungsi G-nya, sehingga dikatakan di sini rank dari F beririsan dengan domain G-nya. Kemudian dilanjutkan ke fungsi dengan fungsi G ya, sehingga menghasilkan di sini titik di himpunan C-nya. Ini adalah merupakan rank daerah hasil dari G komposisi F ya. Jadi dikatakan ini adalah daerah asalnya ya. Daerah asal dari GOF itu merupakan berasal dari daerah asal fungsi F, sedangkan untuk ranknya ya, rank dari GOF itu merupakan diperoleh dari hasil ya, atau rank hasil dari fungsi G-nya. Nah, sekarang bisa didefinisikan seperti ini ya. Jika F dan G ya, fungsi di mana R daerah rank dari F ini beririsan ya dengan domain G dan tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu fungsi H. Misalkan ini fungsi H ya, dari himpunan bagian dari domain F ke himpunan bagian dari rank ya, rank dari G, disebut komposisi F dan G, ditulis GOF ya, ditentukan dengan rumus seperti ini. Di HX itu sama dengan GOF X, artinya G dikomposisikan dengan fungsi F dengan aturan G dalam kurung fungsi X, di mana domain dari GOF itu adalah merupakan anggota dari X elemen anggota dari domain fungsi F-nya ya. Seperti ini ya. Sebaliknya, jika kita menyatakan dengan FOG, kalau ini tadi GOF, maka kalau kita menyatakan dengan FOG, maka FOG atau F dikomposisikan dengan GX itu sama dengan F dalam kurung GX. Jadi artinya kalau FOG, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah fungsi G-nya, kemudian dilanjutkan dengan fungsi F-nya. Kita lanjutkan ke contohnya di sini. Diketahui di sini fungsi F memetakan dari bilangan real ya ke bilangan real di sini dengan fx sama dengan 2x tambah 1, dan fungsi G juga ya memetakan dari bilangan real ke bilangan real dengan Gx-nya rumusnya adalah E kuadrat dikurang 1. Pertanyaannya, apakah fungsi komposisi GOF dan FOGX terdefinisi? Yang kedua, tentukanlah rumus fungsi komposisi GOF dan FOGX. Yang dijawab anak-anak, kita menentukan dulu domainnya di sini ya. Domainnya berarti ini X elemen bilangan real ya, semua bilangan memenuhi, sehingga ranknya juga sama ya, rank dari fungsi F itu G elemen bilangan real. Sedangkan untuk fungsi G di sini juga berlaku untuk domainnya, domain G itu X elemen bilangan real, sedangkan untuk ranknya juga daerah hasilnya juga Y elemen bilangan real. Maka bisa disimpulkan karena ini ya rank F ini, karena ini rank dari himpunan F ya,
Sini rank F ini dengan domain G ini daerah irisannya sama dengan bilangan real ya, jadi tidak sama dengan 0, maka bisa dikatakan G F itu terdefinisi. Sedangkan sebaliknya, yang satunya karena rank G ini bilangan real juga tidak jika juga beririsan dengan domain dari fungsi F ya, dan tidak sama dengan 0, maka dikatakan FOG terdefinisi. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2, kita akan menentukan fungsi komposisi dari GOF dan FOG. Jawab di sini ya. Untuk nomor 2-nya ini jawaban nomor 1. Ya, sekarang kita jawab dulu yang GOF. GOF X berarti yang pertama kita lakukan adalah fungsi fx-nya. Kita tulis G. Fungsi x-nya anak-anak kita tuliskan 2x ditambah 1. Selanjutnya anak-anak lihat fungsi G. Fungsi G ini kalau di sini X, di sini X. Maka jika dalam kurungnya 2x tambah 1, maka kita gantikan dengan X ini, ya rumus asalnya ini dengan 2x tambah 1. Kita kuadratkan, dikurang 1. Anak-anak kuadratkan, cara mengkuadratkannya, ini dulu dikuadratkan, 2x kuadrat, 2x kali 2x, berarti 4x pangkat 2. Untuk yang di tengah, kalau tandanya positif, di sini positif, kita kalikan 2 kali 2x, 4x, kita kali 1, 4x. Jadi untuk yang di pinggirnya ini, positif 1 kuadrat, berarti 1 kali 1, positif 1. Kita kurangkan dengan 1, sehingga hasilnya 4x kuadrat ditambah 4x, kan ini kan 0 ya. Ini adalah hasil dari GOF X-nya. Sekarang kita cari yang FOG. Kita cari yang FOG. FOG X berarti F yang dikerjakan duluan adalah GX. Kita tulis GX-nya apa? Kita tuliskan GX-nya adalah X kuadrat dikurang 1. Selanjutnya kita perhatikan fungsi F. Anak-anak perhatikan fungsi F. Di sini fungsi F, di sini X-nya, di sini X posisi X. Maka kita ganti apa yang di dalam kurung ini. Dalam kurungnya adalah X kuadrat dikurang 1. Kita menggantikan posisi dari X-nya ini. Yang lainnya tetap. Nah, jadi kita tuliskan dulu 2. Nah, X ini kita gantikan dengan yang di dalam kurung ini, yaitu X kuadrat dikurang 1. Kita lanjutkan, tambah 1. Sehingga ini kita kalikan 2X kuadrat, 2 dikali min 1, min 2 ditambah 1. Sehingga hasilnya 2X kuadrat, min 2 tambah 1, min 1. Ini adalah hasil dari FOG X-nya. Ya, diulang sekali lagi, jika dia GOF, berarti yang kita lakukan pertama kali adalah fungsi X-nya, kemudian kita kombinasikan, ya kita ganti yang di dalam kurung ini masukkan ke fungsi G-nya. Begitu juga untuk FOG X, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah GX, kemudian kita gantikan setiap X pada fungsi F itu dengan bilangan yang ada ya, atau variabel yang ada di dalam tanda kurung. Sekarang kita perhatikan soalnya. Soal yang pertama di sini ya ada fungsi F dari domain dari R ke F dengan fungsi 2X kurang 1, kemudian ada fungsi G yang memetakan dari bilangan real dengan GX-nya 4X kurang 4X tambah 5. Kemudian di sini juga ada fungsi H ya. Kita diminta menentukan komposisi F dikomposisikan dengan GOH. Yang kita lakukan dulu tentu saja adalah GOH-nya. Kita jawab, kita cari dulu GOH. Kita cari ya anak. GOHX berarti G dalam kurung HX. HX-nya kita tuliskan 2X dikurang 3. Kita lihat fungsi G, ini G-nya ya.
berarti 4. Nah, yang X-nya ini kita ganti dengan 2X dikurang 3. Kemudian ditambah 5. Kita sederhanakan, berarti 8X min 12 ditambah 5. Berarti 8X min 7. Min 12 tambah 5 adalah min 7. Ini adalah GOH X. Selanjutnya kita akan menjawab F dikomposisi dengan GOH. Maka berarti F dalam kurungnya adalah GOH. Kita tulis GOH tadi yang kita hasilkan adalah 8X dikurang 7. Selanjutnya perhatikan ini fungsi F. Kita lihat fungsi F ini ada X-nya di sini. 2 kita tetap tulis 2. X-nya ini ya kita gantikan dengan sesuai yang di dalam kurung ini. Dalam kurungnya adalah 8X dikurang 7. Kemudian kita lanjutkan dikurang 1. 2 kali 8X ini 16X ya. Hapus dulu. Salah sedikit. Ini 16X. Jadi 2 kali 8X ini 16X. Kemudian 2 kali negatif 7. Negatif 14. Kita lanjutkan dikurang 1. Hasilnya 16X dikurang 14 kurang 1. Negatif 15. Ini adalah F dikomposisi dengan GOH. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ke soal kedua. Nah, di sini kita mempunyai fungsi F dan G dinyatakan dalam pasangan terurut. Ini ya. F itu dari 1,5, 2,6, 3,1, 4,8. G-nya juga seperti ini. Kita akan tentukanlah GOF dan FOG. Maka kita harus menggambarkannya dalam diagram pasangan ya, diagram panahnya, sehingga nanti kita bisa menentukan hasil dari fungsi komposisinya. Kita jawab dulu yang pertama anak-anak ya. Kita jawab dulu yang pertama yaitu GOF. Nah, GOF berarti sesuai rumus G dalam kurung fungsi X. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi X-nya. Jadi ini adalah fungsi X, ya, fungsi F. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi G-nya. Nah, sekarang kita pasangkan yang F. 1,5 berarti daerah asalnya 1. Pasangannya ya daerah ringnya 5 ya. Kemudian 2,6. 2 6. Kemudian 3, negatif 1. 3 di sini negatif 1. Sangkan ya. Kemudian 4,8. Sini 4, sini 8. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan fungsi G. Lihat G. Fungsi G di sini 2, negatif 1. Di sini ada 2 tidak? Tidak ada 2 ya anak-anak ya. Kita tuliskan berarti 2-nya di bawah sini. Sini 2, negatif 1. Berarti 2 ini pasangannya dengan negatif 1 ya. Selanjutnya 1,2. Ada 1 tidak di sini? Kalau tidak ada kita tuliskan ya. 1,2. Selanjutnya 5,3. Nah, di sini sudah ada 5-nya ya. Kita lanjutkan berarti ketiga ini kita tarik titiknya sini 5,3. Selanjutnya 6,7. Ini 6 juga sudah ada, kita buat 7 di sini. Tinggal kita hubungkan 6 dengan 7. Nah, sekarang kita lihat mana yang ada dari awal sampai akhir ya. Bisa kita tuliskan berarti 1 ke 5, 5 ke 3. Sehingga ini jawabannya ya. Bisa kita tuliskan di sini jawabannya. Pasangannya yang pertama 1, daerah asalnya ini 1, daerah hasil akhirnya itu adalah 3, 1,3. Kemudian ada lagi yaitu ini 2. 2 ke 6, kemudian 6 ke 7, sehingga pasangannya adalah 2,7 pasangan himpunannya. Sedangkan untuk 3 ini tidak bersambung ya, jadi tidak ada
komposisinya juga tidak, cukup 2 ini. Ya. Jadi untuk jawaban dari GOF itu adalah pasangannya 1,3 dengan 2,7. Sekarang kita kerjakan yang B. Yang B ini adalah FOG. FOG X. Kalau FOG berarti F komposisi G. GX yang kita kerjakan duluan adalah fungsi G. Dilanjutkan dengan fungsi F. Kita tuliskan G-nya 2, min 1. Nah, kemudian 1,2. Ya, 1,2. Kemudian ini 5,3. Berarti 5 dipasangkan dengan 3. Dan terakhir 6,7. Ya, 6 dengan 7. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi F-nya. F yang pertama 1,5. Berarti ada 1 tidak? Tidak ada 1. Tuliskan satunya di bawah sini. 1 berpasangan dengan 1,5. Kemudian 2,6. Ini 2 sudah ada. Di sini 6, di 2,6. Kemudian 5,3. 5 kita lihat di sini daerah asalnya tidak ada 5. Kita buat di sini. Ini 5 dengan 3. Kemudian yang terakhir 6,7. Ya. Kita lihat. 6,7. 6,7. Fungsi F-nya. Fungsi F yang terakhir berapa? Ini bukannya ada salah di sini. Yang pertama 1,5. 1,5. Betul ini satunya ya. Kita hapus dulu, kita rapikan. Rapikan ya. Kita pasang lagi pennya. Coba yang pertama kita ulangin fungsi F ya. Kita lihat fungsi F. Yang pertama 1,5. 1 tidak ada 1 ya. Kita tuliskan di sini 1 pasangannya dengan 5 bilangannya dari hasilnya. Kemudian 2,6. 2 sudah ya dengan 6. 3, negatif 1 ini 3 ada ya. 3 dengan negatif 1 dari hasilnya. Kita lanjutkan sini. Kemudian 6,7. Nah, ini 6 tidak ada di sini ya. Daerah asalnya kita tuliskan di sini 6, 7. Nah, sehingga bisa dilihat anak-anak yang ada dari awal sampai akhir itu adalah 1,2. Kemudian nyambung 2 ke 6. Saya kita tuliskan FOG-nya berarti pasangan berurut 1, daerah hasilnya adalah 6. Kemudian yang kedua ini 5, daerah asalnya 5, daerah hasilnya negatif 1. Sedangkan yang lain ini tidak ada ya, ini tidak berlanjut, ini juga tidak berlanjut, ini tidak ada depannya ya. Itu adalah bagaimana cara menentukan pasangan terurut ya, fungsi komposisi dari pasangan terurut. Jadi kita pasangkan himpunan ini ya, kalau dia GOF berarti F terlebih dahulu dilanjutkan dengan fungsi G. Jika dia FOG berarti G terlebih dahulu dilanjutkan dengan fungsi F-nya. Ke soal sini ya. Soal yang berikutnya ini kita akan menentukan diketahui Fx dan GOF. Kita akan menentukan rumus fungsi Gx-nya. Bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu. Ini GOF X sama dengan 3X dikurang 5 dibagi 6X dikurang 1. GOF berarti G dalam kurung fungsi X sama dengan selanjutnya kita tuliskan fungsi Fx-nya. Ini kita tuliskan.
Selanjutnya anak-anak, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita misalkan ini sebagai A misalkan ya. Jadi kita misalkan A itu sama dengan 3X dikurang 2. Kita cari X-nya, berarti A, ini kita tambahkan 2, sama dengan 3X, berarti X sama dengan, kita bagi 3 semua ya, A ditambah 2 dibagi dengan 3. Nah selanjutnya, kita substitusi. Kita ganti X ini dengan A ditambah 2 dibagi 3. 3, X-nya kita gantikan dengan A ditambah 2 dibagi 3 dikurang 5. Yang di penyebutnya berarti 6 dikali A ditambah 2 dibagi 3, lanjutkan dikurang 1. Ini disederhanakan, berarti 3 dibagi 3, 1 ya. Jadi yang di pembilangnya sisanya A ditambah 2 dikurang 5. Yang di penyebut ini 6 dibagi 3 sisanya 2. Berarti 2 kali A, 2A ditambah 2 kali 2, 4 dikurang 1. 2 dikurang 5 ini min 3. 2A 4 dikurang 1 ini adalah 3. Ini adalah GA ya. Tadi 3A ini adalah A. Karena GA sama dengan ini sudah dalam bentuk A, maka bisa dituliskan kalau GX berarti A dikurang 3, ini ya dibuka tanda negatifnya. A dikurang 3 dibagi, kita ganti ini X dikurang 3. GX berarti kita ganti setiap A-nya dengan X ya. X dikurang 3 dibagi 2X ditambah 3. Ini adalah jawaban untuk fungsi 3X-nya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada soal seperti ini. HX sama dengan X dikurang 2020 dibagi dengan X dikurang 1. Tentukan hasil dari H dikomposisi dengan H, dikomposisi dengan H, terus ya sebanyak berapa ini H-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita akan menentukan berapakah nilai komposisinya ya, dengan X-nya adalah 2000. Caranya kita cari dulu untuk yang 2 pertama ini ya. Kalau H dikomposisi HX berarti H dikomposisi dengan HX. HX-nya berarti kita tuliskan HX ini X dikurang 2020 dibagi dengan X dikurang 1. Maka kita akan mengganti H, kita lihat H-nya, kita ganti setiap X ini dengan yang ada di dalam kurung. Ya, kita gantikan berarti X dikurang 2020 dilanjutkan dikurang 2020. Yang di bawah berarti di penyebut X-nya kita ganti dengan yang ini dalam kurung. Dikurang 1. Selanjutnya, anak-anak disederhanakan penyebutnya. Untuk menyederhanakan, berarti yang di atas ini X dikurang 2020. Ini kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 2000 dikali dengan X dikurang 1. Dibagi dengan X dikurang 1. Yang di bawah di bagian penyebut juga sama. Kita samakan penyebutnya, berarti X dikurang 2020 dikurang 1 dikali X dikurang 1 dibagi dengan X dikurang 1. Ini kita sederhanakan ya, X dikurang 1-nya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini H dikomposisi HX sama dengan, kita tuliskan ini X dikurang 2020. Ini kita kalikan, min dikali positif, berarti min 2020X, kemudian kita kalikan lagi dengan sini negatif 1, negatif 2000,
dikali 1, ini negatif 2000 ya. Berarti negatif 2000, positif 2000. Dua 2020 ya ini. Di sini tadi ini 2020. Kita samakan penyebutnya 2020 ya. Berarti sini 2020. 2020 kali X, 2020X. Kemudian ini negatif kali negatif positif 2020 dibagi dengan yang penyebutnya ini X dikurang 2020 dikurang ini negatif 1 dikali X min X, kemudian ini min 1 kali negatif 1 jadi positif 1. Bisa disederhanakan anak-anak. Ini berarti ini jadi 0 ya, 2020 dikurang 2020 0. Jadi yang tersisa adalah X dikurang 2020 X. Kita keluarkan X-nya, berarti X di sini berarti 1, sisa 1. Yang di sini sisanya negatif 2020. Yang di penyebutnya ini X dikurang X juga 0. Berarti yang tersisa ini 1 dikurang 2020. Kita sederhanakan sehingga hasilnya yang tersisa adalah X. Ini adalah H, 0H, X. Maka anak-anak kalau dia H, 0H dikomposisi lagi dengan H, maka kita X ini karena dikomposisi lagi dengan H, maka kembali lagi ke rumus asalnya ya. Yaitu X dikurang 2020 dibagi X dikurang 1. Nanti kalau dia keempat ya, kalau dia 4 berarti H, 0H, 0H, dikomposisi lagi 0H, maka kembali lagi ke X. Begitu seterusnya, sehingga bisa dikatakan jika H dikomposisi H ini sebanyak 6 kali ya, maka ini sama juga dengan X, itu sama dengan 2000. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi fungsi komposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Pesan Ibu untuk kalian selama di rumah, rajin-rajinlah belajar, berdoa, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.